Perkenalkan, nama saya Pascalis Theodona dengan tiga NIM terakhir 206. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian tengah semester akuntansi manajemen. Baik, untuk soal pertama ialah mengenai absorption and variable costing. Untuk soal yang A, menghitung unit product cost, value of ending inventory, dan operating income dari masing-masing divisi dengan metode absorption dan variable costing. Baik, untuk menghitung absorption costing, untuk menghitung unit product costing menggunakan metode absorption costing, rumusnya ialah penjumlahan direct materials ditambah direct labors ditambah variable overhead ditambah fixed overhead. Untuk divisi meja, unit product costing menggunakan metode absorption costing ialah sebesar 124.000. Untuk divisi kursi ialah sebesar 52.000. Selanjutnya ialah menghitung value of ending inventories, di mana kita perlu mengetahui um, sisa persediaan akhir yang didapat dari pengurangan antara ending produce atau unit yang diproduksi dengan unit yang jumlah unit yang terjual. Setelah itu hasil pengurangannya kita kalikan dengan unit cost produce yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu sebesar 124.000. Maka untuk divisi meja, value of ending inventories-nya ialah sebesar 1.488.000. Lalu untuk divisi kursi ialah sebesar 1.404.000. Selanjutnya ialah operating income. Untuk menghitung operating income, kita perlu mengurangkan gross profit dengan fixed administrative expense. Untuk menghitung gross profit sendiri, kita perlu menghitung revenue dan COGS-nya, lalu kita kurangkan revenue dengan COGS. Untuk revenue, yaitu 100 dikali 150.000, 100 dari jumlah unit yang berhasil terjual, 150.000 merupakan harga jual. Lalu COGS-nya ialah jumlah unit yang terjual sebesar 100 dikali dengan 124.000, yaitu unit product costing yang sudah kita hitung sebelumnya. Lalu kita kurangkan 15 juta dengan 12.400.000, ditemukan gross profit sebesar 2.600.000. Lalu kita kurangkan gross profit dengan fixed administrative expense sebesar 650.000. Maka operating income untuk divisi meja ialah sebesar 1.950.000. Untuk divisi kursi ialah 1.924.000. Selanjutnya ialah perhitungan menggunakan metode variable costing, di mana terdapat perbedaan untuk menghitung unit product costing. Rumusnya ialah direct materials ditambah direct labors ditambah variable overhead, tidak menggunakan fixed overhead atau biaya. Kita temukan unit product costing sebesar 104.000 untuk divisi meja, untuk divisi kursi sebesar 43.000. Lalu untuk value of ending inventories, rumusnya sama dengan sebelumnya. Untuk ini ditemukan sebesar 1.248.000. Untuk divisi kursi ditemukan sebesar 1.161.000. Lalu operating income di sini agak berbeda dengan metode sebelumnya, di mana untuk COGS, revenue tetap sama, tapi COGS-nya di sini kita menggunakan unit product costing yang kita hitung menggunakan metode variable sebesar 104.000. Revenue sebesar 15 juta kita kurangkan dengan COGS sebesar 10.400.000. Lalu didapat gross profit sebesar 4.600.000. Nah, ini lalu kita kurangkan dengan fixed overhead yang didapat dari jumlah unit yang diproduksi dengan biaya overhead, fixed overhead per unit yang diproduksi. Maka ditemukan sebesar 2.240.000. Lalu kita kurangkan lagi dengan fixed administrative expense sebesar 650.000. Maka didapat operating income dari divisi meja menggunakan metode variable costing sebesar 1.710.000, dan untuk divisi kursi yaitu sebesar 1.681.000. Lalu soal yang B, mengapa terjadi perbedaan laba operasi pada dua metode tersebut dan divisi mana yang paling menguntungkan?
Alasannya terjadi perbedaan ialah pada absorption cost, fixed overhead dibebankan ke unit produk sehingga sebagian fixed cost tertunda dalam persediaan akhir dengan catatan jika tidak semua unit terjual. Sedangkan pada variable costing, seluruh overhead dibebankan langsung ke periode berjalan. Jadi itulah alasan mengapa laba operasi eh, jika dihitung pada dua metode tersebut itu berbeda. Lalu divisi mana yang paling diuntungkan? Divisi meja adalah divisi yang paling diuntungkan karena memiliki operating income yang lebih besar ketimbang divisi kursi, baik menggunakan metode variabel dan juga absorption. Kita lihat pada metode absorption costing, operating income divisi meja lebih besar ketimbang divisi kursi, di mana divisi meja sebesar 1.950.000, divisi kursi sebesar 1.924.000. Lalu menggunakan variable costing, divisi meja pun tetap menghasilkan operating income yang lebih besar, yaitu 1.710.000, sedangkan divisi kursi sebesar 1.681.000. Lanjut soal yang berikutnya, soal 2 mengenai investment center. Soal A, perhitungan average operating asset, margin, turnover, dan ROI dari masing-masing divisi. Pertama, ini untuk menghitung average operating assets, kita perlu menghitung rata-rata dari beginning NPV of assets dan ending inventory of assets. Kita jumlahkan keduanya, lalu didapat untuk divisi meja sebesar 22.400.000. Untuk divisi kursi sebesar 18.100.000. Lalu perhitungan margin sendiri didapat dari pembagian antara operating income dengan revenue. Operating income kita dapat untuk divisi meja, kita gunakan perhitungan dalam metode absorption costing, yaitu sebesar 1.950.000 dengan revenue sebesar 15 juta. Hasil pembagian antara operating income dengan revenue didapat sebesar 0,13 atau 13%. Untuk divisi kursi sebesar 0,157 atau 15,7%. Selanjutnya, perhitungan turnover. Untuk menghitung turnover, yaitu dengan membagi revenue dengan average assets. Revenue sebesar 15 juta, seperti yang sudah kita hitung sebelumnya. Lalu average assets juga pada perhitungan sebelumnya 22.400.000. Kita bagi dan ditemukan hasil sebesar 0,67 atau 67%. Maka dari itu divisi meja turnovernya sebesar 0,67 atau 67%. Untuk divisi kursi, turnovernya sebesar 0,675 atau sebesar 67,5%. Lalu, perhitungan ROI. ROI didapat dengan hasil perkalian dari margin dengan turnover. Jadi untuk divisi meja, margin sebesar 0,13 dikali dengan turnover sebesar 0,67 didapat ROI untuk divisi meja sebesar 0,0871 atau 8,71%. Lalu untuk divisi kursi, ROI-nya itu sebesar 0,1063 atau 10,63%. Lalu selanjutnya, soal B, perhitungan residual income dengan asumsi minimum rate atau cost of capital sebesar 10%. Nah, untuk menghitung residual income, kita memerlukan operating income yang dikurangi dengan hasil perkalian antara cost of capital dengan average operating assets. Cost of capital diketahui pada soal sebesar 10%. Untuk average operating assets seperti yang udah uh, kita hitung bersama tadi, untuk divisi meja sebesar 22.400.000. Hasil perkaliannya ialah 2.240.000. Maka dari itu, untuk residual income dari divisi meja ialah 1.950 sebagai operating income dikurangi dengan 2.240.000, menghasilkan nilai yang negatif yaitu sebesar 200.000. Lalu untuk divisi kursi menghasilkan nilai positif sebesar 114.000. Selanjutnya soal C. Apabila perusahaan ingin menutup salah satu divisi berdasarkan informasi laba ROI dan residual income yang telah dihitung sebelumnya, divisi mana yang harus ditutup dan mengapa? Nah,
Kita tahu divisi meja memiliki ROI sebesar 8,71%. Ini dari lebih kecil dari target yang diharapkan yaitu sebesar 10%. Dan divisi meja sendiri memiliki residual income yang bernilai negatif. Lalu untuk divisi kursi memiliki ROI 10,63%, lebih besar dari target dan memiliki residual income yang positif. Tapi untuk laba, divisi meja memiliki laba yang lebih besar ketimbang divisi kursi. Laba di sini dalam arti laba operasi. Karena pertimbangan tadi, menurut saya sendiri divisi meja lebih baik ditutup karena tidak memenuhi target pengelolaan modal dan menghasilkan residual income yang negatif. Kita lanjutkan pada soal nomor 3 mengenai analisis cost volume profit. Soal A, perhitungan contribution margin per unit dan break-even point dalam unit dan rupiah untuk divisi meja. Nah, untuk menghitung contribution margin, kita perlu, rumusnya ialah hasil pengurangan antara selling price dengan variable cost per unit. Selling price didapat dari soal sebesar 150.000 per unitnya untuk divisi meja. Lalu untuk variable cost per unit sebesar 104.000 yang didapat dari tadi soal nomor satu perhitungan yang nomor satu tadi untuk divisi meja pada metode variabel sebesar 104.000 biaya variabel. Maka kontribusi contribution margin untuk divisi meja ialah sebesar 46.000 yang didapat dari 150.000 dikurangi 104.000. Lalu untuk menghitung BEP unit, pertama-tama kita perlu menghitung total fixed cost karena rumusnya ialah fixed cost dibagi dengan contribution margin per unitnya. Untuk fixed cost, total fixed cost kita perlu menghitung fixed cost overhead-nya di mana rumusnya ialah jumlah unit yang diproduksi dikali dengan fixed overhead per unit produce sebesar 20.000. Maka didapat fixed cost overhead sebesar 2.240.000, lalu ditambahkan dengan fixed administrative expense yang diketahui di soal sebesar 650.000. Kita dapat total fixed cost sebesar 2.890.000. Dari sini kita bisa menghitung BEP unit dengan membagi 2.890.000 dibagi dengan 46.000. Didapatkan hasil sebesar 63 pembulatan ini unit. Maka BP unitnya sebesar 63 unit. Lalu setelah menghitung BP unit, kita baru bisa menghitung BP rupiah, di mana rumusnya ya BP unit dikali dengan selling price 63 dikali dengan 150.000. Ini adalah jumlah ketika BP unit belum dibulatkan, lalu ini adalah jumlah ketika BP unit sudah dibulatkan, yaitu sebesar 9.450.000. Lalu selanjutnya, soal B mengenai target laba sebelum pajak. Kita pertama-tama perlu mencari tahu, menghitung berapa sih total yang dibutuhkan dengan menjumlahkan fixed cost dengan target laba. Fixed cost sebesar 2.890.000 seperti yang sudah kita hitung pada BP unit sebelumnya. Lalu target laba seperti yang diketahui di soal sebesar 10 juta, maka total yang dibutuhkan ialah sebesar 12.890.000. Setelah itu, berapakah unit yang harus terjual? Untuk mengetahui berapa unit yang harus terjual, maka kita perlu total yang dibutuhkan yang kita hitung tadi, lalu dibagi dengan contribution per unit sebesar 46.000. Didapatkan sebesar 280 unit, maka perlu sebanyak 280 unit yang terjual untuk mencapai target. Lalu yang C, ketika menjual 90 unit, apakah entitas atau perusahaan mengalami laba atau rugi?
Kita pertama-tama perlu mengetahui total margin kontribusi yang didapat dari hasil perkalian antara jumlah yang terjual dikali contribution per unitnya. Jumlah terjual sebesar 90 unit seperti yang diketahui pada soal dikalikan dengan 46.000, kita dapat 4.140.000. Lalu setelah itu kita kurangkan dengan total fixed cost sebesar 2.890.000 dan didapat selisih sebesar 1.250.000, di mana ini termasuk laba karena total margin kontribusi yang didapat lebih besar ketimbang total fixed cost. Selanjutnya kita membahas soal nomor 4 mengenai keputusan taktis. PT Veteran menerima dua tawaran. Tawaran satu menerima pesanan 400 unit kursi di harga 57.000 dan menimbulkan biaya tambahan sebesar 1 juta. Lalu tawaran kedua pesanan 300 unit kursi di harga 54.000 tidak menimbulkan biaya tambahan. Kita hitung pada tawaran yang pertama. Pertama kita perlu menghitung total penjualan di mana 400 dikali 57.000 kita dapatkan 22.800.000. Lalu total biaya variabel sebesar 400 dikali 43.000 kita dapatkan 17.200.000. Karena menimbulkan biaya tambahan, kita tambahkan 1 juta ke kita tambahkan 1 juta lagi sehingga total biayanya sebesar 18.200.000. Maka laba bersih yang didapat ialah 22.800.000 dikurangi dengan 18.200.000 yaitu sebesar 4.600.000. Maka tawaran satu menghasilkan laba sebesar 4.600.000. Lalu pada tawaran yang dua, total penjualan ialah 300 dikali dengan 54.000, kita mendapatkan total penjualan sebesar 16.200.000. Lalu dengan total biaya variabel sebesar 12.900.000 yang didapatkan dari jumlah unit yang dipesan sebesar 300 dikali dengan biaya variabel per unit sebesar 43.000. Maka di sini karena tidak ada biaya tambahan, bisa langsung dikurangkan sehingga pada tawaran 2 menghasilkan laba bersih sebesar 3.300.000. Maka tawaran yang paling diuntungkan ialah maka tawaran yang paling menguntungkan adalah tawaran yang pertama, yaitu tawaran 400 unit kursi seharga 57.000 meskipun menimbulkan biaya tambahan sebesar 1 juta. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.